Indonesia resmi memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN pada tahun 2023. Ketentuan Indonesia diterima secara simbolis di Phnom Penh, Kamboja pada 13 November lalu oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 2023 di tengah masalah krisis geopolitik, pangan, hingga energi secara global. Indonesia optimistis dan bertekad untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pada 2022, ASEAN memasuki peringkat ekonomi ketiga terbesar di Asia dan posisi kelima di dunia. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun ini bisa mencapai 1,7%. Sebagai negara terbesar serta Ketua ASEAN tahun ini, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidarto Reza Suryodipuro, mengatakan Indonesia akan membawa 3 pilar utama melalui tema keketuaan ASEAN, yaitu ASEAN Matter Epicentrum of Growth. ASEAN as an Epicentrum of Growth itu adalah dari awal kan ceritanya tentang pertumbuhan ekonomi. Betul. ASEAN itu, yang mana mewujudkan, memanifestasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, yaitu suatu outlook ASEAN untuk kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, yang stabil, damai, dan makmur. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto mengaku ASEAN berhasil menciptakan kanal diplomasi yang cukup variatif untuk menemukan solusinya. Dimulai dari forum ASEAN Plus One hingga ASEAN Plus 3 yang menciptakan kompleks dependen atau ketergantungan antar anggota yang memperkuat ikatan ASEAN. Hal-hal seperti itu yang menunjukkan walaupun masalahnya berat, tapi satu kerangka kanal diplomasinya tersedia dan prosesnya secara gradual terus-menerus dilakukan oleh ASEAN. Dan ini bisa membuat ada optimisme bahwa walaupun tantangannya berat tahun ini, tapi mekanisme yang disediakan oleh ASEAN itu menawarkan yang tadi saya sebut celah-celah diplomatik lah untuk mencari solusi-solusi baru. Pada tahun 2023 ini, sudah dijadwalkan akan ada hampir 500 agenda pertemuan anggota ASEAN yang membahas beragam topik, yakni ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Tim Liputan.